Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan, selaku pengampu mata kuliah Teknik Menulis Karya Ilmiah. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul Pembuatan Kerangka Karya Ilmiah, yang beranggotakan Salsabila Asri Kuncoro dengan nomor NIM 100, Rofika Diah Hastanti dengan NIM 123, Sri Hartati dengan nomor NIM 127, dan saya sendiri Sinta Indriana dengan nomor NIM 137. Latar belakang. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jenis-jenis karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, artikel, dan lainnya. Karya tulis ilmiah harus memuat pembahasan yang faktual, objektif. Maksudnya adalah harus ada kesesuaian antara fakta yang ada dengan objektif yang diteliti. Jelasnya, apa yang ditulis dalam karya ilmiah haruslah sebuah fakta dan dapat dibuktikan dari hasil penelitiannya. Kemudian karya tulis ilmiah harus menggunakan metode penulisan dan harus sistematis. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan karya ilmiah dan kerangka karya ilmiah. Yang kedua, apa saja bagian-bagian karya ilmiah dan kerangkanya. Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami pengertian karya ilmiah dan kerangka karya ilmiah. Yang kedua, untuk memahami dan menjelaskan serta memahami bagian-bagian karya ilmiah dan kerangkanya. Langsung saja ke materi, yaitu A. Pengertian kerangka karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, pembuatan, atau ciptaan, sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Menurut ekososiolog M, karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Kerangka karangan ilmiah merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan ilmiah yang akan dikerjakan. Pada dasarnya, karangan ilmiah merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kerangka karya ilmiah. Yang pertama yaitu kerangka artikel. Secara umum, struktur artikel jurnal ilmiah adalah yang tak selalu ditulis secara tersendiri. Secara rinci, terdiri dari beberapa item berikut ini. Yang pertama, judul. Harus dapat memberikan informasi yang mencerminkan isi dari artikel dan juga memuat variabel atau konsep yang dicakup dalam artikel. Yang kedua, penulis. Nama penulis yang benar-benar terlibat dalam penyusunan artikel tersebut tanpa mencantumkan gelar akademik dan bernaung atau sekolah atau penggunaan nama perguruan tinggi. Sertakan alamat email. Yang ketiga yaitu abstrak. Ditulis secara ringkas dan padat tentang ide-ide paling penting dalam artikel, diantaranya masalah dan tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian, dan simpulan. Panjang abstrak dibatasi sebanyak 150 kata. Dan selanjutnya yaitu kata kunci. Memuat kata-kata konseptual yang menggambarkan isi artikel dan biasanya jumlah kata kunci sekitar 3-5. Dan selanjutnya yaitu pendahuluan. Memuat latar belakang atau konteks penelitian, landasan teori, atau hasil kajian pustaka yang menunjukkan adanya kesenjangan temuan penelitian, wawasan rencana pemecahan masalah dan potensi kontribusinya bagi bidang ilmu, dan juga memuat rumusan tujuan penelitian. Dan selanjutnya yaitu metode. Secara ringkas, memuat tentang desain
prosedur penelitian, populasi, dan sampel atau sumber data dan alat. Bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis masing-masing komponen bagian metode sedapat mungkin dikaitkan satu sama lain secara bermakna. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Merupakan bagian utama artikel ilmiah yang memuat hasil bersih analisis data atau hasil pengujian hipotesis dan dapat disajikan dengan tabel atau gambar selain penyajian secara verbal untuk memperjelas. Sedangkan pembahasan adalah pemaknaan atau penafsiran hasil analisis data membandingkan dengan hasil-hasil temuan penelitian sebelumnya untuk menunjukkan adanya temuan baru yang memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu. Yang selanjutnya yaitu simpulan. Memuat esensi hasil penelitian, menjawab masalah penelitian yang diajukan pada bagian pendahuluan dan merupakan inti sari hasil pembahasan yang dianggap paling penting. Yang terakhir yaitu hasil daftar rujukan. Ditulis lengkap sesuai dengan yang diacu dalam teks dan lebih banyak menggunakan pustaka primer. Baik, di sini saya akan menjelaskan kerangka makalah. Yang pertama yaitu cover. Cover merupakan halaman judul dari makalah. Setiap institusi pendidikan biasanya memiliki ketentuan dan format cover yang berbeda-beda. Secara umum, cover pada contoh makalah yang benar biasanya berisi hal-hal berikut. Yang pertama, judul penelitian. Yang kedua, jenis dan tujuan makalah. Yang ketiga, nama penyusun makalah. Yang keempat, logo lembaga pendidikan. Yang kelima, nama lembaga pendidikan. Yang keenam, kota. Dan yang terakhir, tahun penyusunan makalah. Yang selanjutnya yaitu kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian yang berisi ringkasan dan gambaran umum dari pelaksanaan tugas makalah dan hasil yang telah dicapai. Yang selanjutnya yaitu daftar isi. Daftar isi adalah bagian yang memberi poin-poin mengenai isi dari makalah. Pada bagian ini dituliskan secara jelas urutan isi makalah, mulai dari bab pertama sampai terakhir, serta apa saja isi dari setiap bab. Yang selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas yang pertama latar belakang masalah, yakni fenomena atau masalah yang mendorong disusunnya makalah tersebut. Yang kedua, rumusan masalah, yang berisi masalah yang akan dikaji dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, tujuan penelitian, yang berisi maksud yang ingin dicapai dari hasil penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian, yang berisi kegunaan yang dapat diambil dari penyusunan makalah. Yang terakhir, metode penelitian, yang berisi metode-metode yang digunakan selama penyusunan makalah. Dan selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Bab 2 merupakan bagian inti dari makalah. Pada bagian ini dijabarkan usaha dan metode yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Biasanya bab 2 ini terdiri atas yang pertama, kajian teoritis mengenai teori-teori utama yang digunakan selama penelitian berlangsung. Yang kedua, metode pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan. Yang ketiga, hasil penelitian yang diperoleh. Yang terakhir, analisis mengenai hasil penelitian tersebut. Yang selanjutnya yaitu bab 3 penutup. Yang pertama, kesimpulan adalah makna yang diberikan penulis terhadap hasil diskusi yang telah dibuatnya pada bab 2 sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu selain kesimpulan, bagian penutup pada contoh makalah yang benar juga harus memuat saran. Saran berisi masukan dari penulis bisa terhadap penelitian berikutnya atau berkaitan dengan isi masalah. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian di mana kamu mendaftarkan setiap referensi dan sumber yang digunakan selama penelitian berlangsung.
Daftar pustaka bisa berupa buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, majalah, dan lain sebagainya. Penyusunan daftar pustaka bertujuan agar makalah yang telah dibuat terkesan lebih kredibel karena menggunakan sumber-sumber terpercaya. Yang ketiga yaitu kerangka laporan penelitian. Berikut adalah susunan kerangka laporan penelitian. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak berisi tentang uraian singkat mengenai permasalahan, teori, metode yang digunakan, dan temuan data. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Setiap masalah yang diteliti harus dilaporkan dengan jelas. Yang ketiga yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisikan tentang uraian dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang permasalahan yang sama atau serupa. Yang keempat yaitu teori dan metode yang digunakan. Ada beberapa hal yang perlu dilaporkan dalam hal ini seperti teori atau asumsi dasar yang digunakan, hipotesis, populasinya, dan sampelnya. Yang keempat yaitu temuan atau interpretasi. Prestasi temuan data dan interpretasi harus terintegrasikan dalam keseluruhan pemikiran yang logis. Yang terakhir yaitu simpulan. Kesimpulan adalah hasil penelitian yang tidak perlu ditambahkan penjelasan-penjelasan secara rinci. Yang keempat yaitu kerangka skripsi. A. Penelitian kuantitatif. Unsur-unsur yang termuat pada bagian inti skripsi yang berupa penelitian kuantitatif urutannya adalah sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang masalah. Latar belakang masalah diawali dengan identifikasi kesenjangan yang ada antara kondisi yang diharapkan dan kondisi nyata serta dampak yang ditimbulkan oleh kesenjangan itu. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah, kemudian diidentifikasikan berbagai masalah yang muncul. Bagian ini memaparkan sejumlah permasalahan yang muncul sehubungan dengan tema, topik, atau judul penelitian. Yang ketiga yaitu pembatasan masalah. Berbagai masalah yang dikemukakan pada identifikasi masalah selanjutnya diseleksi untuk menetapkan masalah yang perlu dan penting diteliti. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya melalui pengujian secara empiris. Yang kelima yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah. Tujuan penelitian disampaikan dalam bentuk kalimat pernyataan. Yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Pada bagian ini dipaparkan kegunaan hasil penelitian secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian secara teoritis berkenaan dengan pengembangan ilmu. Manfaat penelitian secara praktis berkenaan dengan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu bab 2. Kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang pertama yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka mencakup kajian terhadap teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Teori dapat diambil dari berbagai sumber seperti artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku teks, makalah, dan publikasi resmi dari pemerintah atau lembaga lain. Yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Kajian hasil penelitian harus relevan dengan variabel-variabel penelitian. Kajian ini diperlukan untuk melihat kemungkinan adanya unsur-unsur yang dapat mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada dasarnya merupakan argumentasi logis untuk sampai pada penemuan jadwal sementara atas masalah yang dirumuskan. Yang keempat yaitu hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah yang sedang diteliti dan disampaikan dalam kalimat pernyataan. Hipotesis disusun berdasarkan teori-teori yang telah dikaji dan penelitian relevan dengan kerangka berpikir tertentu. Ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan atau metode penelitian. Strategi atau cara yang dilakukan untuk menjelaskan dan memecahkan masalah dalam penelitian merupakan konsep metode penelitian. Metode penelitian ini membicarakan tata cara pelaksanaan penelitian dan teknik penelitian yang digunakan.
Yang kedua yaitu tempat dan waktu. Penelitian tempat diungkapkan secara spesifik, bisa di sekolah, perusahaan, instansi, pemerintah, organisasi masyarakat, dan lainnya. Waktu penelitian diperhitungkan mulai konsultasi pengajuan judul sampai dengan penulisan laporan hasil penelitian selesai. Yang ketiga yaitu rancangan atau desain. Penelitian rancangan atau desain penelitian memaparkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Rancangan penelitian digunakan untuk menunjukkan jenis penelitian, terutama untuk penelitian eksperimental. Yang selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan sampling. Populasi berikut karakteristiknya harus disebutkan. Populasi adalah semua individu atau unit atau peristiwa yang ditetapkan sebagai subjek penelitian memiliki karakteristik tertentu dan merupakan wilayah generalisasi yang ditetapkan oleh peneliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri atau sifat yang sama atau homogen dengan populasinya dan harus representatif. Teknik pengambilan sampel atau sampling yang dipakai harus sesuai dengan karakteristik populasi dan desain penelitian. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Data pada bagian ini dikemukakan teknik atau cara memperoleh data serta instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data semua variabel penelitian, variabel tingkat, dan variabel atribut atau moderator. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Data pada bagian ini dikemukakan teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis data berkenaan dengan pengolahan data untuk menjawab rumusan masalah dan pengajuan hipotesis. Yang selanjutnya yaitu bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian yaitu deskripsi data. Pada bagian ini dikemukakan hasil pengolahan data setiap variabel dengan teknik statistik deskripsi, seperti distribusi frekuensi, nilai rata atau mean, nilai yang paling menonjol atau modus, nilai tengah atau median, dan simpangan baku atau standar deviasi. Yang selanjutnya yaitu hasil uji prasyarat. Analisis data pada penelitian kuantitatif biasanya menggunakan teknik analisis statistik inferensial. Oleh karena itu, data yang dianalisis perlu diuji terlebih dahulu atau uji prasyarat analisis. Dengan uji statistik yang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama untuk penelitian komparatif, pengujian prasyarat minimal meliputi uji normalitas dan homogenitas, dan yang kedua yaitu untuk penelitian relasional minimal mencakup uji normalitas, linearitas, dan keberhasilan atau signifikan regresi. Selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis. Dalam bagian ini dimuat hasil pengujian hipotesis baik yang menggunakan statistika parametrik maupun non-parametrik. Yang B yaitu pembahasan. Data yang telah diolah adalah dan dianalisis dilakukan pembahasan. Dalam pembahasan atau analisis temuan penelitian tersebut digunakan dasar teoritik yang telah dibahas dalam bab 2. Pembahasan ini akan menunjukkan konsekuensi temuan terhadap teori jika hipotesis nol ditolak atau tidak dapat ditolak jika penelitian tersebut bersifat kuantitatif. Yang terakhir yaitu bab 5, simpulan, implikasi, dan saran. Simpulan penelitian adalah rangkuman hasil pengujian hipotesis. Simpulan penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka teori keilmuan yang didukung oleh penemuan dan penelitian yang berupa data empirik. Selanjutnya yaitu implikasi. Berdasarkan simpulan penelitian dikaji implikasi atau dampak yang dapat ditimbulkan. Implikasi mencakup implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis berisi penjelasan tentang perkembangan ilmu. Implikasi praktis berisi penerapan hasil penelitian dan pemecahan masalah dan pelaksanaan kebijakan yang terkait. Yang terakhir yaitu saran. Pada dasarnya, saran dibuat berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh
dan implikasi yang ditimbulkan. Saran berisi pemecahan masalah yang diteliti atau tindak lanjut dari hasil penelitian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif. B. Penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif secara umum disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam, serta menunjukkan ciri-ciri ilmiah. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pada dasarnya, latar belakang merupakan deskripsi yang dikemukakan secara singkat, lugas, dan berisi sebagai berikut. A. Kesenjangan antara kondisi yang ada di kancah atau lapangan penelitian. Kemudian B. Fenomena-fenomena yang menjadi masalah penelitian dan diasumsikan telah menimbul kesenjangan problematik antara what is dan what shall be. Kemudian C. Fenomena dalam penelitian kualitatif selalu dalam konteks jamak. Kemudian B. Fokus penelitian. Fokus penelitian menjelaskan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang hendak diungkapkan dalam penelitian. Kemudian C. Rumusan masalah. Rumusan masalah disusun dalam bentuk kalimat tanya yang jawabannya akan dicari dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian D. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah jawaban terhadap masalah yang akan dikaji atau diteliti. Kemudian yang E, manfaat penelitian. Manfaat penelitian harus memuat dua hal, yaitu manfaat teoritis dan praktis, bagi pihak-pihak yang terkait dengan upaya pemecahan masalah penelitian. Kemudian, bab 2, kajian pustaka dan kerangka berpikir. A. Kajian pustaka. Kajian pustaka adalah bahan bacaan secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti atau dikaji. Kemudian B. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini merupakan pembahasan hasil-hasil penelitian yang termuat dalam buku, teks, jurnal, tesis, disertasi, proceeding, dan kegiatan ilmiah. Kemudian C. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan alur penalaran yang didasarkan pada masalah yang diteliti dan digambarkan dalam bentuk skema secara holistik dan sistematik. Kemudian bab 3 metode penelitian. A. Pendekatan atau metode penelitian. Memaparkan pendekatan atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya. Adapun jenis metode penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakteristik datanya. Kemudian B. Latar penelitian. Nah, latar penelitian ini berisi penjelasan tentang lokasi, rentang waktu, dan atau subjek penelitian. Kemudian C. Bentuk dan strategi penelitian. Penelitian metode kualitatif menunjuk kepada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan, atau catatan peneliti dalam kegiatan observasi. Kemudian ada D. Data dan sumber data penelitian. Terdiri atas data primer dan data sekunder. Wujud data berupa informasi lisan, tulis, aktivitas, dan kebendaan. Data dapat bersumber dari informan, arsip, dokumen, kenyataan yang berproses, dan artefak. Kemudian E. Teknik pengumpulan data. Data teknik pengumpulan data berisi tentang cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, misalnya wawancara, observasi, dan studi dokumen. Kemudian F. Validitas data. Validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses uji kesahihan data-data penelitian. Kemudian G. Teknis analisis data. Teknik analisis dalam penelitian kualitatif banyak bentuk analisis, dan masing-masing pakar penelitian berbeda dengan aplikasinya. Kemudian H. Prosedur penelitian.
Nah, prosedur penelitian ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membangun kerangka konseptual. Kemudian yang kedua, merumuskan permasalahan penelitian. Kemudian yang ketiga, pemilihan sampel dan pembatasan penelitian. Kemudian yang keempat, instrumentasi. Kemudian yang kelima, pengumpulan data. Yang keenam, analisis data. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu matriks serta pengujian kesimpulan. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Deskripsi hasil penelitian. Paparan data sesuai dengan topik-topik penelitian yang disajikan pada fokus penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber data dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, serta analisis dokumen. Deskripsi data dapat ditulis dalam satu subbab tersendiri. Judul bab menyesuaikan dengan temuan penelitian. Kemudian B. Temuan penelitian. Nah, pada bagian ini menguraikan data dan hasil temuan yang diperoleh sesuai dengan tahapan dalam metode penelitian. Sajian temuan penelitian dapat berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, tipologi, pola, tema, maupun motif yang berasal dari data. Kemudian C. Pembahasan. Nah, pada bagian pembahasan ini berisi uraian yang mengkaitkan latar penelitian, temuan penelitian, landasan teori, dan pustaka. Bagian ini merumuskan teori baru atau model baru yang diperoleh dari penelitian. Kemudian, bab 5, simpulan, implikasi, dan saran. A. Simpulan. Bagian ini merupakan jawaban atas dari permasalahan penelitian. Simpulan dinyatakan dalam paragraf secara singkat dan tepat, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan pada tesis atau disertasi harus mencerminkan hasil dialog secara kritis antara teori dan temuan lapangan. Simpulan memuat rumusan-rumusan jawaban dari pertanyaan studi atau rumusan masalah dengan bukti-bukti pokok yang telah ditemukan oleh peneliti. Implikasi memuat implikasi teoretis dan praktis yang diperoleh dari temuan studi. Kemudian B. Implikasi. Implikasi berisi konsekuensi logis dari simpulan penelitian. Implikasi memuat implikasi teoretis dan praktis yang diperoleh dari temuan studi. Kemudian C. Saran. Saran diajukan berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian. Saran penelitian mengungkapkan tentang pengembangan atau perluas rumusan masalah atau perdalam fokus penelitian. Saran memuat usulan atau langkah operasional sebagai tindak lanjut dari hasil peneliti yang dilakukan. C. Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah kajian sistematik tentang upaya meningkatkan mutu praktik pendidikan melalui tindakan praktis. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Nah, pada bagian latar belakang ini disampaikan minimal meliputi masalah nyata yang dihadapi guru dan siswa disertai data pendukung yang relevan. Kemudian analisis masalah untuk menentukan akar penyebabnya. Kemudian identifikasi tindakan untuk memecahkan masalah yang relevan dengan penyebab masalah disertai argumentasi logis terhadap pilihan tindakan. Kemudian penjelasan secukupnya mengenai tindakan yang akan diterapkan dengan dukungan kepustakaan. Kemudian B. Identifikasi masalah. Nah, pada bagian ini berisi kajian berbagai masalah yang terkait dengan tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian. Kemudian C. Pembatasan masalah. Bagian ini menguraikan dan menjelaskan masalah yang menjadi fokus tindakan dalam penelitian. Kemudian ada D. Rumusan masalah. Rumusan masalah dinyatakan dengan kalimat tanya atau apa atau bagaimana yang relevan dengan judul.
Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan secara singkat dan jelas berdasarkan permasalahan dan cara pemecahan masalah yang dikemukakan. Kemudian F, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini untuk perbaikan kualitas proses maupun hasil pendidikan atau pembelajaran diuraikan secara jelas. Kemudian bab 2 mengenai kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. A. Kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini berisi pernyataan teoretis dan empiris. Pernyataan ini minimal mencakup masalah dan tindakan yang diteliti. Kemudian B. Penelitian yang relevan. Kajian hasil penelitian harus relevan dengan masalah penelitian. Kajian ini diperlukan untuk melihat kemungkinan adanya unsur-unsur yang dapat mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian ada kerangka berpikir. Nah, dalam kerangka berpikir ini pada dasarnya merupakan argumentasi logis untuk sampai pada penemuan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Kemudian D. Hipotesis tindakan. Nah, dalam hipotesis tindakan ini yaitu jawaban sementara atas masalah yang sedang diteliti dan disampaikan dalam kalimat pernyataan. Kemudian bab 3, metode penelitian. A. Pendekatan atau metode penelitian. Peneliti menjelaskan pendekatan atau metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan masalah. Kemudian B. Ada setting penelitian. Peneliti menjelaskan setting penelitian ini yang berisi paparan karakteristik lokasi atau tempat penelitian dan waktu pelaksanaan penelitian. Kemudian C. Subjek penelitian. Nah, dalam subjek penelitian ini siswa dan guru yang menjadi sasaran pelaksanaan tindakan. Kemudian D. Data dan sumber data. Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data dengan keterangan yang memadai. Kemudian E. Instrumen penelitian. Peneliti menjelaskan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kisi-kisi instrumen, jenis instrumen, dan validasi instrumen. Kemudian F. Teknik pengumpulan data. Pada bagian ini perlu dijelaskan teknik dan penerapan instrumen pengumpul data dalam rangka pelaksanaan penelitian tindakan, baik yang berupa non-tes seperti pedoman pengamatan, pedoman wawancara, maupun tes, misalkan untuk mengukur prestasi belajar siswa, serta dokumentasi untuk kepentingan buku fisik, pelaksanaan tindakan, dan lainnya. Kemudian D. Teknik analisis data. Nah, meliputi data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif disajikan dengan teknik statistik, deskriptif, komparatif, yaitu membandingkan hasil hitung dari statistik deskriptif, misalnya mean, median, frekuensi, atau presentase data pada satu siklus dengan siklus berikutnya. Data kualitatif dianalisis dengan teknik analisis kritis, yaitu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dan guru selama proses penerapan tindakan. Nah, hasil analisis tersebut menjadi bahan untuk menyusun rencana memperbaiki pelaksanaan tindakan pada siklus berikutnya. Kemudian H. Indikator kinerja keberhasilan. Untuk menentukan ketercapaian tujuan, perlu dirumuskan indikator keberhasilan tindakan yang disusun secara realistik atau mempertimbangkan kondisi sebelum diberikan tindakan dan dapat diukur jelas cara asesmennya. Kemudian I. Prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini diuraikan secara rinci yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, hingga refleksi pada setiap siklus. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian.
Nah, pada bagian ini dideskripsikan hasil tindakan setiap siklus dengan data lengkap yang berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi. Perlu ditambahkan hal yang mendasar yaitu deskripsi perubahan perilaku, belajar pada siswa, lingkungan kelas, dan hasil belajar. Grafik, tabel, atau foto dapat digunakan secara optimal untuk mengemukakan hasil analisis data yang menunjukkan perubahan yang terjadi. Kemudian ada data pertindakan, hasil tindakan siklus 1, 3 hasil tindakan siklus 2, hasil tindakan siklus, kemudian perbandingan hasil tindakan. Nah, pada perbandingan hasil tindakan ini, setiap siklus selanjutnya dilakukan perbandingan antar siklus untuk mendeskripsikan peningkatan yang dicapai dari satu siklus ke siklus berikutnya. Kemudian B, pembahasan. Nah, pembahasan ini dilakukan dengan cara mengkaitkan temuan dan tindakan indikator keberhasilan serta kajian teoritik dan empirik. Kemudian bab 5, simpulan, implikasi, dan saran. A. Simpulan. Simpulan penelitian adalah rangkuman hasil pengujian hipotesis tindakan. Simpulan penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka teori keilmuan yang didukung oleh penemuan dalam penelitian yang berupa data empirik. Kemudian B. Implikasi. Berdasarkan simpulan penelitian, dikaji implikasi atau dampak yang dapat ditimbulkan. Kemudian C. Saran. Pada dasarnya, saran dibuat berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan implikasi yang ditimbulkan. Saran berisi pemecahan masalah yang diteliti atau ditindaklanjuti dari hasil penelitian. Saran yang baik bersifat operasional dalam pengertian spesifik dan aplikatif. Kesimpulan pada pemaparan kali ini yaitu karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu. Kerangka karangan ilmiah merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan ilmiah yang akan dikerjakan. Bagian karya ilmiah mencakup artikel, makalah, laporan, penelitian, dan skripsi. Setiap karya ilmiah mempunyai kerangka yang berbeda-beda. Struktur karya ilmiah yang baik dan benar mengacu pada format umum yang diikuti dalam penulisan dan pengkajian karya ilmiah. Struktur ini membantu menjaga kerangka yang terorganisir dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Sekian pemaparan pada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.